Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar. Insyaallah kita akan bersama Ibu Hamka dalam menadabburi dan mendapatkan mutiara-mutiara hikmah dari kalam Allah melalui karya beliau yaitu Tafsir Al-Azhar. Insyaallah pada episode ke-78 kali ini kita akan sama-sama membaca dan kemudian menadabburi dari surat Ali Imran ayat 52 sampai 58. Seperti biasa mohon izin saya bacakan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Artinya, maka tatkala terasa oleh Isa kekafiran mereka, berkatalah dia, siapakah yang akan menolongku kepada Allah? Menjawablah Hawariyun, kamilah penolong-penolong Allah dan kami naik saksi bahwa kami ini adalah menyerahkan diri. Ya Tuhan kami telah percaya kepada apa yang Engkau turunkan dan kami pun telah mengikut Rasul itu. Sebab itu tuliskanlah kiranya kami bersama orang-orang yang telah menyaksikan. Doa mereka telah membuat tipu daya dan mereka telah membuat tipu daya. Tetapi Allah pun telah menipu daya pula dan Allah adalah sepandai-pandai pembalas tipu daya. Ingatlah tatkala Allah berkata, wahai Isa, sesungguhnya aku telah mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan membersihkan engkau dari orang-orang kafir dan akan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau lebih atas dari orang-orang kafir itu sampai hari kiamat. Maka kepada akulah tempat kamu kembali, maka akan aku putuskan nanti di antara kamu dan hal apa-apa yang telah kamu perselisihkan padanya itu. Maka adapun orang-orang yang kafir itu, maka akan aku siksa mereka dengan siksaan sangat yang di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah ada bagi mereka orang-orang yang akan menolong. Dan adapun orang-orang beriman yang mengamalkan perbuatan yang saleh, maka akan Dia sempurnakan ganjaran-ganjaran mereka. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang aniaya. Demikianlah telah kami bacakan dia kepada engkau sebagian dari ayat-ayat peringatan yang amat bijaksana. Para pemirsa, Buya Hamka setelah pada ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang keluarga Imran dari sejak istri Imran, kemudian Maryam, dan kemudian sampai kelahiran Isa, Nabi Isa dibekali dengan mukjizat-mukjizatnya dan seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini Buya Hamka akan menjelaskan bagaimana respon dari Bani Israel. Secara spesifik Buya Hamka memberikan subjudulnya adalah kaum Isa tidak mau percaya. Jadi ini kita kebayang dari yang kita baca tadi bahwa
ada penolakan yang sangat sangat kentara dan sangat menonjol dari kalangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini berdekatannya para nabi, yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa, menandakan memang suasana Bani Israel pada saat itu yang dominan adalah pengingkaran dan kekufuran. Nah, segala seruannya dibantah, ditolak, ya, dan menambah keingkaran mereka, sehingga Nabi Isa sampai mengatakan, man ansari ilallah, siapa yang menjadi penolongku. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya, murid-murid setiap beliau yang dikenal dengan Hawariyun, ya, Hawariyun itu mengatakan, nahnu ansarullah, nah, kamilah penolong Allah. Jadi penolong Allah itu yang dimaksud adalah dalam menegakkan dakwah dan syariat Allah. Nah, dikatakan, Buya Hamka mengatakan, dikatakan bahwa bilangan mereka 12 orang. 13 orang dengan Yudas yang mengkhianati lalu diganti dengan orang lain. Jadi sebenarnya Hawariyun itu 12, tapi ada satu orang yang berkhianat, ya. Hawari ini telah menyatakan iman kepada Allah dan menyerahkan diri dan taat kepada Isa walaupun apa penderitaan yang akan mereka tanggungkan. Sehingga Hawari ini menjadi, kalau bahasa kita, pasukan berani mati, ya. Jadi apapun yang akan dilakukan demi untuk menjadi benteng dan menjadi pengawal dari dakwah Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan mereka berikrar dengan mengatakan, Rabbana amanna, kami beriman dan percaya kepada apa yang Engkau turunkan. Nah, karena itu mereka meminta faktubna ma'asyahidin. Jadi tuliskan nama kami, dan itu bentuk juga merupakan ikrar mereka. Dan dalam hadis kita mendapatkan keterangan setiap nabi itu ada hawari. Ada pasukan yang seperti ini, ada orang-orang yang seperti ini, dan setiap hawari itu selalu dekat dengan pembelaan pada Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW dikenal hawarinya adalah Zubair bin Awam. Ya, ini termasuk 10 sahabat yang sangat istimewa dan dijuluki sebagai hawari Rasulullah SAW. Nah, ketika orang-orang itu membuat tipu daya, jadi orang-orang yang tadi mengingkari itu membuat tipu daya, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki tipu daya yang lebih canggih dari mereka. Bagaimana kelanjutan kisah penolakan yang dengan ada hawari ini menjadi berimbang? Kita simak insya Allah, pemirsa TVmu yang berbahagia, setelah jeda berikut. Para pemirsa, penolakan dakwah Nabi Isa itu jangan dibayangkan penolakan seperti hari ini. Kita mengajak kebaikan dan ditolak. Penolakan ini implikasinya besar. Bukan hanya sekedar ditolak, tetapi Nabi Isa dan pengikutnya diintimidasi. Lebih dari itu, singkat cerita, Nabi Isa ini akan dibunuh. Dan itu karena ada di antara murid-murid dekat beliau itu yang berkhianat. Nah, makanya tadi 12, karena aslinya 13, satu orang berkhianat. Sampai kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Jadi Nabi Isa diangkat oleh Allah. Jadi Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dengan cara diangkat ke langit. Ini dalam akidah, pendekatan akidah kita, Nabi Isa itu belum mati seperti halnya matinya dan wafatnya orang yang ada di bumi. Karena Nabi Isa diangkat, mutawaffika wa rafi'uka, itu adalah jasadan wa ruhan. Nah, saya akan coba bacakan apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Jadi singkat cerita, saya tidak menceritakan apa kecuali yang diringkas oleh Buya Hamka. Jadi intimidasi, apa teror yang dilakukan oleh kaumnya, ini kemudian dibalas oleh Allah dengan penyelamatan yang sangat epik, yaitu Nabi Musa diangkat ke langit dengan jasad dan ruhnya. Kata mutawafika, Buya Hamka mengatakan, telah kita artikan menurut logikanya yang terpakai asal itu, yaitu mematikan, sehingga wafat berarti mati. Mewafatkan ialah mematikan. Apatahlah kita tambah kuat, arti wafat adalah mati, mewafatkan ialah mematikan itu karena banyaknya bertemu Al-Quran, ayat-ayat yang disebutkan tawaffa, itu juga tawafathul malaika, itu menurut aslinya adalah sempurna, berarti mati. Sehingga sampai pada pemakaian bahasa umum jarang diartikan wafat dengan tetapi umumnya diartikan mati. Jadi mutawafika ini kalau
artikan secara literal berarti Nabi Isa sudah wafat. Ya, tapi ternyata karena ada tambahan kata warafi'uka ilayya. Nah ini ya. Akan tetapi meskipun demikian, arti ayat ini mula-mula masuk ke dalam pikiran kita, tetapi dalam penafsirannya terdapat perselisihan. Karena ada khilafiyah di sini. Golongan besar ahli tafsir mengatakan bahwa arti mutawafika itu bukan mewafatkan, tapi mengambil. Nah, karena ada beberapa qarina, kata-kata yang mengindikasikan itu. Sesungguhnya aku mematikan engkau itu aku mengambil. Ya, ini terlihat dari kata-kata berikutnya warafi'uka ilayya, mengangkat. Jadi diangkat beliau sesudah diambil di dunia lalu diangkat ke langit hidup-hidup. Di langit itulah beliau sampai sekarang ini dan di akhir zaman akan turun kembali ke dunia untuk memerangi dan menyelesaikan Dajjal juga Ya'juj wa Ma'juj dan serta menjadi salah satu tanda-tanda makin dekatnya hari kiamat ya. Golongan ini menafsirkan demikian karena memang bertemu beberapa hadis yang menerangkan bahwa di akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun ke dunia kembali dan malahan mereka mengeluarkan pendapat bahwa ulama zaman Nabi Isa telah diangkat ke langit dan kelak dekat-dekat akan kiamat akan turun ke dunia membunuh babi dan menghancurkan salib. Nah ini singkat cerita para pemirsa TVmu, jadi Buya Hamka juga lebih condong pada pendapat ini dan ini juga yang diyakini oleh jumhur ulama karena bukan hanya ayat juga ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Isa hari ini masih hidup. Karena mutawafika itu artinya tidak dalam artian literal diwafatkan tapi diambil dengan kata-kata warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi diangkat jasadnya, ruhnya hidup-hidup dan akan diturunkan kembali dengan misi akhir zaman yaitu memerangi Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj serta kekafiran. Jadi nanti beliau tidak membawa syariat baru tapi melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Al-Alusi, beliau mengutip pendapat Imam Al-Alusi, Syihabuddin Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani memberikan keterangan arti mutawafika dengan mematikan engkau yaitu menyempurnakan ajal engkau dan mematikan engkau menurut jalan biasa, tidak sampai dapat dikuasai oleh musuh yang hendak membunuh engkau. Dan beliau menjelaskan arti warafi'uka ilayya adalah mengangkat derajat dan memuliakan, mendudukkan beliau di tempat yang tinggi dan ruh beliau sesudah mati, bukan mengangkat badannya. Al-Alusi lalu mengemukakan beberapa kata-kata rafa'a yaitu di dalam Al-Quran berarti bukan mengangkat secara fisik. Nah ini pendapat lain ya. Syekh Muhammad Abdu juga menjelaskan tentang ayat-ayat ini. Nah, beliau menyebutkan diskursus ini sampai kemudian ada Syekh Rasyid Ridha lalu menyimpulkan jumhur ulama. Beliau di akhir dalam tulisannya setelah menyebutkan beberapa para ulama, jumhur ulama menafsirkan beliau diangkat Allah dengan tubuh dan nyawanya sehingga sampai sekarang hidup dengan tubuh dan nyawanya, berpegang teguh kepada hadis yang mengatakan ini berdasarkan pendapat-pendapat yang sudah disampaikan. Agak banyak diskursus ini para pemirsa, saya tidak akan menyampaikan itu terlalu banyak. Kembali kepada terusan ayat ini, di segmen ini Allah menegaskan ancamannya kepada orang-orang itu dan janji Allah tadi itu apa? Setelah diangkat dan dimuliakan Nabi Isa, wajailul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Jadi pengikut Nabi Isa, pengikut tauhid itu akan di atas orang-orang yang kafir. Karena orang-orang kafir itu dijanjikan Allah fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida fid dunya wal akhirah. Jadi diazab mereka orang-orang yang kafir itu nanti di dunia. Nah, proses pengadaban itu sangat banyak sekali dan itu nanti ada banyak hal yang disebutkan di sini. Orang-orang kafir itu akan diazab, kata Buya Hamka. Ajaran agama bukanlah semata-mata keselamatan akhirat. Maka di dunia pun Allah menangkan, Allah angkat orang-orang yang beriman, sedangkan orang kufur yang tidak percaya itu akan Allah azab dengan berbagai macam adab di dunia maupun sebelum nanti di akhirat. Di ayat ini lebih dulu diterangkan betapa siksaan dunia itu
dahsyat dan hebat, tetapi biasanya itu hanya mengenai pribadi-pribadi dan personal-personal saja dan tidak semuanya. Tetapi nanti di akhirat mereka tidak akan pernah luput dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana para pengikutnya yang beriman? Apa kata Allah, janji Allah pada orang-orang yang mengimani dakwah tauhid ini? Kita tahan sebentar, setelah jeda nanti kita akan sambung lagi. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, di akhir ayat ini Allah menjanjikan orang-orang yang beriman ini Allah akan janjikan ya. Saya baca di ayat 57 terjemahnya ya. Dan adapun orang-orang yang beriman mengamalkan perbuatan saleh, dia akan sempurnakan ganjaran mereka. Ya. Coba kita pikirkan baik-baik, kata Buya Hamka. Siapa yang dapat menolong kita sekiranya kita sendiri dari semula telah memilih jalan yang salah? Kita telah menentang al-haq sedangkan kebenaran itu hanya satu. Allah itu sendiri bernama Al-Haq atau kebenaran. Siapa orang lain yang akan sudi menolong kita kalau kita keluar dari kebenaran? Ini logika ya. Maka pada ayat terdahulu, kata Buya Hamka, orang yang menolak ajaran Allah dan bahkan seperti yang mereka lakukan pada Nabi Isa dan pengikutnya, mengejar-ngejar, mengintimidasi dan meneror, maka mereka akan mendapatkan siksa. Nah, sementara orang yang mau mendengar, mereka mengerjakan perbuatan saleh. Nah, ini menarik. Allah sempurnakan. Nah, kita lihat redaksinya sekali lagi. Bagaimana Allah menjelaskan? Wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum. Jadi disempurnakan itu menandakan apa? Menandakan orang-orang yang beriman itu di dunia tidak benar-benar sengsara-sengsara banget. Dan tidak ada ceritanya orang sengsara banget, itu tidak ada. Kita di dunia tetap mendapatkan bagian dari pahala yang kesempurnaannya akan Allah berikan nanti di akhirat. Maka orang baik di dunia juga mendapatkan kebaikan. Ada kalanya kebaikan itu berbentuk materi, ada kalanya kebaikan itu berbentuk pemahaman, ada kalanya kebaikan itu berbentuk jabatan, ada kalanya kebaikan itu berbentuk keluarga, ada kalanya kebaikan itu berbentuk kesehatan. Ada kalanya kebaikan itu bentuk kelancaran dalam bicara, menyampaikan, mudah difahami. Ada kalanya kebaikan itu bentuknya banyak sekali. Maka kata-kata fayuwaffihim ujurahum, Allah akan sempurnakan nanti kebaikan-kebaikan dunia itu dengan pahala di akhirat. Karena Allah tidak menyukai orang zalim. Orang zalim itu siapa? Orang yang ingkar janji. Orang zalim itu siapa? Orang-orang yang menolak padahal kebaikan itu sudah jelas-jelas dikirimkan Allah melalui orang terbaik di antara mereka. Isa yang suci, putra Maryam yang suci, putra dari Hana, istri Imran yang juga merupakan keluarga terbaik saat itu. Maka Allah tidak menyukai orang-orang zalim, orang-orang yang mengabaikan risalahnya, orang-orang yang bukan hanya menolak dalam artian mengabaikan, bukan sekedar selera, tapi memusuhi Allah. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim, ditutup di sini dengan itulah kami bacakan kepadamu. Nah, kepadamu adalah Nabi Muhammad, merupakan ayat-ayat dan adz-dzikril hakim, peringatan yang amat bijaksana. Subhanallah. Yang kita ambil kisah hari ini adalah bagaimana Nabi Isa berkorban. Nabi Isa alaihissalam dilindungi oleh Hawari yang tadi siap menjadi pasukan berani mati, tapi Nabi Isa tidak ongkang-ongkang kaki, tidak bersembunyi di balik benteng baja, tapi dia tetap menyampaikan dakwahnya hingga akhirnya terdesak pada satu posisi, tapi Allah selamatkan secara epik, yaitu diangkat ke langit, yang tadi sudah diskursusnya disampaikan Buya Hamka panjang lebar, kata-kata mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Kata-kata mutawaffika ini kalau kita artikan sekali lagi dengan mewafatkan juga no problem, karena mudah bagi Allah hidupkan kembali. Tetapi jumhur ulama mengatakan Nabi Isa diangkat secara fisik dan nyawanya untuk bersemayam dan dimuliakan Allah di langit. Kita tidak tahu di mana itu, tapi nanti pada waktunya akan diturunkan kembali ke bumi sebagai salah satu tanda hari kiamat untuk memerangi dan menandingi Dajjal, juga membawa orang-orang untuk selamat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj wa Ma'juj, serta meninggikan syariat-syariat Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang berbahagia, maka saat Allah menyebut di ayat terakhir dzalika, berarti itu kisahnya ya, kata Allah natluhu alaika, berarti kami bacakan. Katanya bukan
bukan menggunakan past tense ya, tapi menggunakan fi'il mudhari'. Natluhu 'alaika. Berarti ini merupakan kewajiban kita untuk mengulang-ulang kisah ini. Jadi bukan talaunahu, natluhu, kami sedang bacakan dan akan terus bacakan. Berarti kita harus mengkaji, membaca kisah para nabi, termasuk kisah-kisah Nabi Isa dan para hawarinya. Dan itu termasuk tanda-tanda ayat-ayat dan juga adz-dzikril hakim, merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, hari ini kita mendapatkan pelajaran banyak. Sebelum kita beranjak dari majelis ini, ada takeaway lesson penting yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, pada saat seorang nabi bahkan ya, atau kita kalau mengikutinya menjadi dai, ketika mendapatkan penolakan atau intimidasi, kita mengeluh, itu no problem, tidak ada masalah, itu manusiawi. Tapi keluhan itu akan lebih baik kalau disampaikan kepada Allah. Dan kemudian tidak jadi soal kalau seandainya kita juga memobilisasi orang-orang untuk sama-sama menguatkan. Dan itu setiap zaman selalu ada disebut dengan hawari. Dan hawari Nabi Isa jumlahnya ada sekitar 12, karena ada satu orang yang berkhianat. Sedangkan juga kata Rasulullah SAW, setiap nabi memiliki para pejuang-pejuang yang mengelilinginya, yang siap mengorbankan apa saja. Dan hawari Rasulullah SAW adalah Az-Zubair ibnul Awwam. Nah ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, para hawari itu tidak berjuang demi Nabi Isa, tapi dia berjuang demi membela Allah. Makanya disebut man ansari ilallah. Dia katakan bukan nahnu ansaruka, tapi nahnu ansarullah, kami penolong Allah. Jadi kalau kita membela seseorang, pada hakikatnya dai itu tidak kita bela. Yang kita bela adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, pada saat Allah mewafatkan Nabi Isa, sesungguhnya Allah bukan sekedar melindunginya, tapi menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, dan Allah memiliki kemutlakan di dalam melindungi siapapun. Jadi kalau kita dalam keadaan terpojok dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sanggup melindungi kita dari apapun. Dan yang terakhir, pelajaran penting, apa yang kita pilih akan berpotensi memiliki konsekuensi yang kita harus siap menerimanya. Jika kita menolak jalan kebenaran, maka bersiaplah untuk berperang melawan Allah, dan itu sangat pedih akhirnya. Jika kita beriman kepada Allah, percayalah kebaikan di dunia ini pasti ada, tapi Allah akan sempurnakan dengan kemuliaan nanti di surganya. Mudah-mudahan kisah Nabi Isa ini membawa kita semakin yakin risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai risalah akhir zaman, kita bisa lakukan dengan mudah apapun resikonya, dan bisa kita dakwahkan kemuliaannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.